Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya yang menghormati ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan isi perkuliahan pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran. Kalau kita kemarin membahas mengenai bagaimana seorang pemerintah daerah itu menyusun rangkaian anggaran mulai dari persiapan sampai penyusunan dan rentang waktunya, maka hari ini kita akan lebih jauh membahas mengenai secara teknis apa yang harus dipersiapkan dalam proses penyusunan anggaran ini. Teman-teman, kalau kita ketahui bahwasanya dalam satu organisasi pasti organisasi yang baik itu akan memiliki strategi, kemudian tujuan. Nah, strategi dan tujuan ini adalah suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Kalau kita berbicara mengenai strategi, gitu ya, di sini kan ada yang namanya strategi. Kemudian di sini ada namanya tujuan. Nah, tujuan ini kan sesuatu yang akan dicapai. Nah, untuk mencapai suatu tujuan itu dibutuhkan strategi. Strategi di sini adalah kita bisa berbicara mengenai cara-cara untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, cara-cara untuk mencapai sebuah tujuan itu tentu dilakukan adanya kegiatan. Kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan ini pasti dibutuhkan yang namanya anggaran. Nah, anggaran ini yang menjadi suatu acuan untuk melakukan kegiatan. Dengan anggaran yang baik, dengan anggaran yang tepat, maka kegiatan akan dapat terlakukan atau terrealisasi dengan baik. Dan juga kegiatan ini pasti isinya adalah aktivitas-aktivitas yang tentunya menuju aktivitas-aktivitas itu menuju kesuksesan dari sebuah tujuan. Nah, maka di sini kalau kita melihat kerangka kerangka aktivitas organisasi akan terlihat seperti ini. Jadi organisasi memiliki tujuan, kemudian tujuan itu adalah sesuatu yang akan dicapai, kemudian untuk mencapai tujuan itu memerlukan strategi-strategi atau cara-cara. Cara-cara atau strategi-strategi itu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu memerlukan yang namanya anggaran untuk dapat direalisasikan. Nah, kemudian anggaran-anggaran itu tentu saja nanti akan menjadi aktivitas-aktivitas yang dapat terukur untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oke. Ini tadi secara umum sudah kita singgung di atas terkait dengan strategi, tujuan, anggaran, dan aktivitas. Strategi di sini kita mulai dulu. Kalau tadi secara umum kita jelaskan, ini kerangka aktivitas strategi itu seperti apa. Strategi itu biasanya dituangkan dalam sebuah visi misi. Nah, jadi suatu organisasi pasti memiliki visi misi. Kemudian visi misi itu diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih rinci, supaya visi misi itu dapat tercapai. Kemudian tujuan itu adalah suatu tujuan organisasi, di mana tujuan itu diformulasikan dalam pernyataan-pernyataan kualitatif secara umum. Nah, kemudian anggaran itu dibuat untuk menyatakan tujuan tersebut dalam suatu pernyataan kualitatif. Jadi ada angkanya. Jadi untuk mencapai tujuan maka diperlukan anggaran untuk mencapai angkanya. Kemudian aktivitas itu dibuat berdasarkan tujuan dan anggaran yang ada supaya berjalan dengan baik. Nah, kalau kita melihat bagaimana kerangka logis dari penyusunan program di dalam suatu anggaran. Jadi
tahap penyusunannya ya tentu yang disusun pertama kali adalah bagaimana menetapkan strategi organisasi. Jadi pemerintah itu harus menyusun visi dan misi. Tentu saja misalnya dalam kegiatan janji kampanye misalnya, maka pemerintah daerah itu yang pertama dilakukan adalah penetapan visi dan misi. Jadi visi dan misi ini biasanya ditetapkan 5 tahunan setiap pergantian jabatan kepala daerah. Kemudian dari visi dan misi itu diturunkan ya menjadi tujuan-tujuan setiap fokus tujuan. Kemudian tujuan-tujuan nanti ditetapkan di dalam aktivitas-aktivitas. Kemudian lalu dievaluasi, lalu diambil keputusan mana yang akan dilakukan untuk dijalankan di tahun anggaran. Oke, nah di sini penetapan strategi, visi dan misi tadi, yaitu bagaimana sebenarnya visi dan misi itu adalah cara pandang secara jauh ke depan. Jadi kalau kita membuat visi dan misi adalah membuat cara pandang jauh ke depan yang harus dicapai itu apa. Jadi memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai dalam suatu organisasi. Dan biasanya jangkanya adalah 5 tahun. Nah, jadi visi dan misi itu ditetapkan untuk dicapai dalam 5 tahun. Kemudian dari sudut pandang yang lain, visi dan misi organisasi itu harus dapat apa? Yang pertama, karakteristik visi dan misi itu harus mencerminkan apa yang ingin dicapai. Jadi jelas apa yang ingin dicapai. Kemudian memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Kemudian menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi. Kemudian memiliki orientasi pada masa depan, kemudian menumbuhkan struktur organisasi dan menjamin adanya kesinambungan dari suatu organisasi. Yaitu adalah bagaimana visi dan misi yang baik itu harus seperti itu. Kemudian setelah visi dan misi adalah tujuan. Nah, tujuan ini adalah diturunkan dari visi dan misi yang ada. Nah, tentu saja tujuan itu adalah hal yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya dari visi dan misi maka ditetapkan tujuan per tahun. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan operasional, yaitu turunan dari visi dan misi, dasar alokasi sumber daya untuk aktivitas harian serta pemberian reward dan bantuan. Maka tujuan ini biasanya ditetapkan nanti kurun waktunya dapat tercapai dalam tahunan, diturunkan. Nah, kemudian di sini ada tujuan operasional ini memiliki karakteristik mempresentasikan hasil aktif atau true end outcome, mempresentasikan hasil aktif, bukan keluarannya, tapi hasil aktif. Misalnya menjadi masyarakat yang unggul dan mandiri secara ekonomi. Nah, itu kan hasil akhirnya, bukan keluarannya, bukan berapa pendapatan masyarakat yang masih. Kemudian dapat diukur dan menentukan apakah hasil akhir yang diharapkan telah tercapai. Nah, maka nanti mandiri secara ekonomi itu nanti akan diukur apakah tercapai. Nah, itu dilihat dari kisi-kisi kemandirian ekonomi itu apa, capaian pendapatannya berapa, nah, itu nanti dapat diukur. Dapat diukur dengan dalam jangka pendek. Misalnya 1 tahun itu mandiri ekonominya berapa persen, kita targetnya berapa persen untuk tahun depan berapa persen itu dapat diukur. Mungkin harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu. Jadi tujuan-tujuan dapat juga ditafsirkan. Kemudian di sini ada penetapan aktivitas. Jadi penetapan aktivitas itu menjadi dasar penyusuran anggaran, terutama dalam pendekatan PPBS. Jadi aktivitas-aktivitas dari tujuan itu biasanya adalah rencana operasional pelaksanaan tahunan. Jadi aktivitas itu yang operasional dan dapat disusunkan anggarannya. Jadi aktivitas itu dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Kemudian di sini evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, di sisi ini dari sisi evaluasi itu harus melibatkan review dan penentuan ranking. Jadi kan ada banyak aktivitas yang ada di daerah yang direncanakan. Tapi tentu saja aktivitas yang ada di daerah dan direncanakan ini belum tentu semuanya dapat masuk ke dalam skema APBD.
maka perlu dilakukan kriteria perankingan berdasarkan standar baku organisasi atau kebebasan masing-masing murid. Maka program-program prioritasnya itu apa? Harus jelas di sini. Oke. Nah, ini APBN kita lewati. Nah, kita coba langsung kepada bagaimana atau perumusan APBD berbasis kinerja yang ada di daerah-daerah atau di APBD. Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah menjadi dasar, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang penimbangan keuangan pusat dan daerah juga menjadi dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga menjadi dasar, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2000 tentang keuangan daerah dan APBD juga menjadi dasar untuk membuat yang namanya anggaran berbasis anggaran berbasis ini kinerja. Nah, jadi ini adalah dasarnya untuk menuju pembuatan anggaran berbasis kinerja. Oke, di dalam pergeseran paradigma penganggaran itu ada yang namanya perubahan anggaran yang dulu namanya line item budgeting. Jadi line item budgeting itu adalah suatu anggaran di mana tidak dapat dinilai efisiensi dan efektivitas programnya. Yang penting berjalan. Kemudian berorientasi jangka pendek. Kemudian belum mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya. Yang penting keterserapan anggaran itu adalah line item budgeting. Kemudian item budgeting ini sekarang berubah ya menuju ke namanya performance budgeting. Di pemerintah daerah sekarang sudah menggunakan yang namanya performance budgeting. Performance budgeting ini apa yang harus dilakukan? Yaitu dalam membuat anggaran harus mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya. Jadi apa manfaat buat masyarakat? Apa manfaat buat pemerintah? Nah, itu harus diukur kebermanfaatan pengeluaran uang. Kemudian dapat dinilai efisiensi dan efektivitas programnya. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penganggaran itu efektif dan efisien dalam melakukan program-program untuk menuju visi misi yang tadi. Kemudian berorientasi jangka panjang tentunya ini harus mengacu pada visi misi, strategi, tujuan yang ada dalam suatu pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat kemarin kita sudah melihat bagaimana proses penyusunan APBD dalam rentang waktu 1 tahun secara ringkas seperti ini. Isi dari APBD yang pertama harus dilakukan kegiatan pendahuluan. Jadi apa yang harus dibuat yaitu penetapan strategi organisasi dan visi misi. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana menetapkan strategi dan visi misi suatu organisasi menjadi langkah yang pertama untuk menentukan anggaran. Kemudian kita harus juga melihat peraturan pemerintah, peraturan undang-undang mengenai arah dan kebijakan umum APBD. Itu seperti apa? Nah, jadi ini adalah langkah yang pertama di sini. Ini langkah yang kedua adalah arah kebijakan umum APBD dan strategi prioritas APBD itu apa? Apa yang menjadi prioritas dari pemerintah? Baru nanti ini akan ada aktivitas. Di kegiatan yang nomor 2 ini baru memunculkan yang namanya aktivitas. Setelah adanya prioritas, setelah adanya penetapan aktivitas, lalu setiap dinas, setiap dinas instansi terkait itu harus membuat yang namanya rencana anggaran satuan kerja. Ini adalah langkah yang ketiga yang dilakukan di dalam proses pembuatan APBD. Kemudian setelah jadi rencana anggaran satuan kerja setiap dinas atau setiap SKPD itu dibuat evaluasi dan seleksi. Seleksi mana ini anggaran prioritas, mana ini kegiatan prioritas yang harus dilakukan. Nah,
Kemudian setelah diseleksi, didapatkan draft, maka dibahaslah pembahasan rencana APBD. Ini adalah langkah yang keempat. Kemudian dibahas ini, kemudian direview, di-ranking, disesuaikan dengan tujuan, operasional. Maka kalau sudah oke dengan DPR dan disahkan oleh Mendagri, ya, baru jadilah yang namanya APBD yang kemarin kita bahas. Yang pertama, dari cerita singkat tadi, teman-teman dapat membaca di sini proses berikutnya. Langkah yang dilakukan adalah berasal dari rencana strategis. Rencana strategis itu adalah planningnya, strategi planning dimiliki Pemda. Kemudian siklus range pada rencana strategis daerah saya dikatakan dulu adalah berapa? 5 tahunan yang kita gambar dalam gambar kemarin, 5 tahunan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan. Kemudian ada kegiatan pendahuluan. Pendahuluan di sini tadi di sini pendahuluan itu adalah penetapan strategis. Kita ingat dulu kita pernah membahas mengenai apa namanya apa itu penjaringan di tingkat desa, aspirasi di tingkat desa, kecamatan. Maka di sini penjaringan aspirasi itu adalah menjadi kegiatan pendahuluan yang dilakukan pemerintah daerah, penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi. Partisipasi siapa? Di sini partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Kemudian pendahuluan itu juga dilakukan kajian mengenai evaluasi. Apa yang dievaluasi? Kinerja tahun lalu APBD-nya itu seperti apa? Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan feedback. Ya. Di sini digunakan untuk mendapatkan feedback dari kegiatan tahun lalu. Feedback ini digunakan sebagai perbaikan. Perbaikan untuk apa namanya tahun sekarang. Nah, kemudian digabungkan nih hasil penjaringan, hasil feedback, penjabaran restoran dari kegiatan-kegiatan yang lalu itu menjadi suatu arah dan kebijakan umum dalam membuat APBD tahun sekarang. Oke, itu di kegiatan pendahuluan. Nah, ini arah kebijakan umum APBD. Tadi di atas sudah ada kebijakan pemerintah pusat, ada undang-undang, ada peraturan menteri dan sebagainya. Kemudian tadi ada pendahuluan evaluasi kinerja tahun lalu dari feedback, kemudian dari apa namanya Renstadra, dari masukan-masukan masyarakat, ormas, kemudian pokok pikiran yang ada di DPR, legislatif, kemudian eksekutif jadikan satu. Di sini ada arah kebijakan umum APBD yang disepakati antara pemerintah daerah dan DPR menjadi arah kebijakan umum dalam membuat APBD. Nah, ini arah kebijakan umum APBD itu adalah harus sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran kebijakan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Nah, rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan ini biasanya ditetapkan 5 tahunan. Tadi saya katakan 5 tahunan saat awal pemerintahan dimulai. Nah, kemudian di sini juga apa namanya aspirasi masyarakat ini harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah itu juga penting. Artinya arah yang diinginkan kebijakan umum disusun disepakati bersama antara DPR dan pemerintah daerah. Itu juga menjadi penting yang harus dilakukan. Oke. Selanjutnya, strategi dan prioritas APBD itu adalah penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan umum. Merupakan strategi operasional jangka pendek dari Renstrada atau rencana strategi yang ada di daerah. Kemudian selanjutnya adalah
strategi prioritas yang lebih detail lagi, misalnya begini, contoh strategi prioritas itu. Dari hasil kajian di suatu dinas N, itu didapatkan rasio guru dengan siswa itu 1:30. Kemudian peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat pencapaiannya hanya 10%. Jadi rasio guru dan siswa sangat tinggi. Pencapaian kinerja guru sangat rendah. Maka program prioritasnya apa yang harus dilakukan? Maka harus ada pengangkatan dan penempatan guru secara merata. Selain itu, guru-guru yang sudah ada harus dilakukan pembinaan dan pengembangan kinerja guru. Oke. Ini berarti diangkat CPNS atau P3K. Nah, kemudian di sini harus ada pelatihan guru. Nah, ini adalah contoh strategi dan prioritas. Maka poin 1 dan 2 ini adalah didapatkan dari mana? Hasil evaluasi. Ini adalah contoh hasil evaluasi, ya, hasil evaluasi yang dijadikan program prioritas. Nah, ini adalah hasil dari hasil evaluasi dijadikan program prioritas di dalam APBD. Ini contohnya seperti ini. Kemudian rencana anggaran satuan kerja atau RASK ini dibuat oleh setiap dinas atau setiap SKPD. RASK ini dibuat unit-unit kerja dari pemerintah. Unit-unit kerja pemerintah, saya katakan tadi di sini adalah SKPD. SKPD atau dinas-dinas. Sehingga sifatnya usulan. Jadi setiap SKPD melakukan usulan terkait kegiatan-kegiatan, anggaran-anggaran, kemudian nanti dibahas. Ya, dibahas untuk dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang ada di daerah bersama dengan DPR. Oke. Dalam konsep rencana anggaran satuan kerja atau RSK ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama berisi tentang pernyataan strategi organisasi. Maka setiap SKPD, ya, jadi setiap SKPD itu juga harus memiliki yang disebut visi, misi, dan tujuan. Nah, visi, misi, tujuan dari setiap SKPD itu harus sesuai selaras dengan visi, misi, tujuan daerah dan rencana pengembangan daerah. Kemudian yang kedua berisi tentang rincian program kegiatan. Program kegiatannya apa? Ini yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan yang connect dengan visi, misi, tujuan daerah. Kemudian yang ketiga tentu saja harus berisi anggaran-anggaran atas program kegiatan yang telah disusun dalam S2. Misalnya contoh untuk program pembinaan guru dan pengembangan karir guru ada seminar tentang pembelajaran, pengajaran, adanya pelatihan teknik-teknik mengajar yang diadakan setiap 3 bulan, gurunya dijadwal. Nah, ini adalah contoh-contoh program pembinaan pengembangan guru. Tentu saja ini yang membuat adalah SKPD dari Dinas Pendidikan. Yang melakukan pemetaan kekurangan guru juga dari Dinas Pendidikan. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah dirancang kegiatan dalam RASK, dilakukanlah evaluasi dan seleksi RASK itu. Direview oleh pemerintah. Direview oleh pemerintah itu adalah panitia anggaran, tentunya belum melibatkan DPR. Nah, sudah direview, diseleksi, di-ranking dengan review di sini. Oke, review di sini tentu saja melibatkan memperhatikan ini program prioritas. Program prioritas dilibat. Review ini melihat ketercapaian tahun lalu. Review ini memperhatikan usulan dari masyarakat. Nah, maka usulan-usulan ini direview. Siapa yang mereview? Ya, yang mereview di sini yang mereview
adalah panitia anggaran dipimpin oleh siapa? Sekda. Ini yang memimpin proses review. Kemudian hasil review itu ditetapkan menjadi dokumen RAPBD. Jadi kalau sudah direview, selesai final reviewnya atas dasar program prioritas, ketercapaian tahun lalu, surat masyarakat sudah terakomodir. Nah, ini menjadi dokumen RAPBD, kemudian dilanjutkan, diusulkan kepada DPR. Oke, kalau sudah dibahaslah APBD itu dengan DPR. Kemudian kalau sudah selesai APBD ini APBD ini disetujui oleh DPR, maka dituangkan harus dibuat yang namanya peraturan daerah tentang apa? Tentang APBD untuk dilaksanakan. Itu adalah secara umum bagaimana proses secara lebih detail. Kalau kemarin alurnya, ini kita jelaskan bagaimana APBD itu tersusun dengan baik. Di sini ada contoh mahasiswa, nanti kalian bisa melihat di slide. Ini adalah contohnya rencana strategis untuk dinas kesehatan. Jadi di sini ada visi. Dinas kesehatan itu memiliki visi, jadi misinya misalnya menjadi penggerak dan pendorong terciptanya masyarakat dan lingkungan yang sehat. Maka di situ ada misinya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan struktur birokrasi yang efisien dan efektif, misalnya begitu. Kemudian di sini ada bagaimana mengevaluasi visi misi itu dilihat dari perspektif masyarakat, perspektif keuangan, perspektif tumbuh dan belajarnya, kemudian melihat indeks kepuasan masyarakat, melihat indeks kepuasan layanan, dengan survei-survei yang ada, kemudian dilakukan pemetaan, translasi dari survei atau dari evaluasi tadi didapatkan bagaimana ketercapaian visi misi itu, kemudian dari segi target indeks, dan kemudian di sini ada target indeks yang ditetapkan harus seperti ini target indeks yang harus dicapai dalam 1 tahun berjalan. Kemudian kalau sudah ada target indeks, maka dilihatlah capaiannya. Kalau target indeksnya 75 misalnya, kemudian tercapai 70%, di sini nanti akan menjadi tolak ukur, oh kok baru 70%, yang 5% tidak tercapai, kenapa? Dievaluasi untuk ditetapkan menjadi program prioritas untuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini adalah contoh, nanti teman-teman bisa simak bagaimana proses penurunan visi misi kemudian dievaluasi menjadi dasar penetapan program untuk tahun berikutnya. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya untuk pertemuan ini terkait dengan materi penyusunan anggaran dalam berproduksi. Semoga tayangan video ini menjadikan penambahan wawasan bagi teman-teman untuk belajar bagaimana penyusunan anggaran dalam aplikasi sektor publik khususnya untuk pemerintah daerah. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.